Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joy Faifi Eugene. Perkenalkan, nama saya Elisa Remita. Aku Adina Raisa Diani. Aku Brian. Di sini kami akan menjelaskan dua kingdom, yaitu Plantaya dan Protista. Selamat menyaksikan. Plantaya adalah kingdom dalam klasifikasi biologi yang mencakup semua jenis tumbuhan. Tumbuhan adalah organisme autotrof yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, menggunakan energi cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Ciri-ciri Plantaya yang pertama yaitu autotrof, yaitu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, fotosintesis, yaitu tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Ketiga, struktur sel, yaitu tumbuhan menjadi dinding sel yang terdiri dari selulosa. Yang keempat, pertumbuhan, yaitu tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang sepanjang hidupnya. Dalam kingdom Plantaya, yang pertama ada Bryophyta atau lumut, merupakan tumbuhan non-vaskular, yaitu tidak memiliki xilem dan phloem. Yang kedua, memiliki struktur tubuh yang sederhana, tidak ada akar, batang, atau daun sejati. Yang ketiga, berkembang biak dengan spora, bukan biji. Yang keempat, sangat bergantung pada air, terutama untuk proses reproduksi. Yang kedua, ada Pteridophyta atau tumbuhan paku. Pteridophyta adalah tumbuhan berpembuluh atau vaskular pertama yang berevolusi. Mereka mempunyai xilem dan phloem, tetapi tidak mempunyai biji. Ciri-cirinya memiliki pembuluh angkut, xilem atau phloem. Yang kedua, punya akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, umumnya tumbuh di hidup yang lembat. Selanjutnya ada Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Spermatophyta adalah kelompok tumbuhan vaskular yang berkembang biak dengan biji. Dibanding lumut dan paku-pakuan, tumbuhan ini paling kompleks dan dominan di dalam daratan. Ciri-ciri utamanya memiliki xilem dan phloem, berkembang biak dengan biji, punya akar, batang, dan daun sejati, umumnya menghasilkan bunga atau struktur reproduksi khusus. Yang kedua, ada Gymnospermae atau berbiji terbuka. Bijinya tidak tertutup dalam buah, contohnya pinus. Yang kedua ada Angiospermae, biji tertutup. Biji tertutup dalam buah, contohnya mangga dan apel. Peran kingdom Plantaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi sumber makanan. Tumbuhan menyediakan makanan untuk berbagai organisme melalui rantai makanan. Yang kedua, pengendalian iklim. Tumbuhan dapat mengendalikan iklim lokal dengan menyediakan penutup tanah dan menyusun siklus air. Yang ketiga, sebagai penghasil obat. Banyak tanaman mengandung senyawa-senyawa yang digunakan dalam obat-obatan tradisional dan modern. Yang terakhir, adanya oksigenasi atmosfer. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang penting untuk kehidupan di bumi. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti serta bersel tunggal. Ciri-ciri protista. Yang pertama, organisme eukariotik, yaitu memiliki membran di sekitar DNA-nya. Kedua, biasanya bersel satu, tetapi ada juga yang multiseluler. Ketiga, hidup di lingkungan berair atau lembab. Keempat, cara hidup bervariasi. Ada yang autotrof atau mampu melakukan fotosintesis dan heterotrof atau mendapatkan makanan dari organisme lain. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari protista. Yang pertama adalah protista mirip hewan. Protista yang mirip dengan hewan disebut protozoa, yaitu sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Mereka berfungsi sebagai pengurai, predator mikroorganisme, dan sebagai bagian dari rantai makanan. Contohnya seperti flagellata,
Rhizopoda, Ciliata, dan juga Sporozoa. Yang kedua adalah protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan adalah organisme eukariotik yang memiliki ciri-ciri mirip dengan tumbuhan. Seperti kemampuan melakukan fotosintesis, protista mirip tumbuhan juga disebut alga atau ganggang. Yang selanjutnya adalah protista mirip jamur. Protista mirip jamur adalah protista heterotrof yang memperoleh makanan dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Jenis-jenisnya ada jamur lendir atau Mysomicota. Jamur lendir adalah organisme uniseluler eukariotik, contohnya adalah Physarum. Yang kedua adalah jamur air atau Oomycota, merupakan organisme kecil tapi terlihat jelas di sekitar potongan bahan organik yang membusuk. Reproduksi aseksual sering dilakukan dengan cara membelah diri atau pembelahan mitosis sehingga menciptakan individu baru. Reproduksi seksual protista memiliki 3 cara. Yang pertama isogami, yaitu penyatuan dua gamet yang dapat bergerak, memiliki bentuk, dan memiliki ukuran yang sama. Yang kedua ada oogami, yaitu penyatuan dua gamet yang tidak bergerak, memiliki ukuran, dan memiliki bentuk yang berbeda. Lalu yang terakhir anisogami, yaitu penyatuan dua gamet yang bergerak, memiliki ukuran, dan memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian ada cara hidup protista. Yang pertama ada fotoautotrof, merupakan kelompok protista fotosintetik yang memiliki kemampuan untuk membuat makanannya dari senyawa anorganik melalui bantuan cahaya. Protista jenis ini biasanya protista mirip tumbuhan atau alga. Yang kedua ada heterotrof, jenis protista yang makanannya didapatkan dari organisme lain. Protista jenis ini mendapatkan makanannya dengan cara memangsa atau mengadakan simbiosis atau parasitisme. Jenis ini biasanya ada di protista mirip hewan atau protozoa. Yang terakhir ada saprofit, memiliki peranan sebagai pengurai atau dekomposer karena dapat mencerna sisa organisme melalui enzim yang dikeluarkan ke lingkungan. Protista ini disebut sebagai kelompok yang mirip jamur. Lalu yang selanjutnya adalah peran protista dalam ekosistem. Antara lain adalah sebagai produsen. Alga dan beberapa protista lainnya melakukan fotosintesis, sehingga menghasilkan oksigen dan menjadi sumber makanan bagi organisme lain. Yang kedua adalah sebagai pengurai. Beberapa protista berperan sebagai pengurai, memecah bahan organik dan mengembalikan nutrisi ke lingkungan. Dan yang ketiga adalah sumber makanan. Protista seperti alga dan juga protozoa menjadi sumber makanan bagi hewan lainnya, seperti zooplankton, ikan, dan juga invertebrata. Yang keempat adalah indikator lingkungan. Protista dapat digunakan sebagai indikator kualitas air dan juga lingkungan, karena beberapa spesies sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang kelima adalah sebagai penyebab penyakit. Beberapa protista dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan, seperti malaria, giardiasis, dan juga amoebiasis.